Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu kembali ya. Yang kali ini saya ingin terfokus pada menjawab pertanyaan dari kawan-kawan Anda ya. Jadi sebelum saya masuk kepada menjawab pertanyaan, kepada kawan-kawan semua, rekan-rekan mahasiswa, bahwasanya absen tetap ada ya di setiap mata kuliah, kecuali dalam soal jawab ini ya. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya saya upload di YouTube ya, yang saya jawab itu tidak perlu absen. Tapi untuk mata kuliah yang biasa kita bahas ya, seperti ilmu kalam, filsafat pendidikan Islam, terus kemudian media pembelajaran, semuanya butuh absen ya. Jadi kehadiran Anda itu di situ nanti saya hitung dalam satu pertemuan setiap saya ngupload ya. Ya tergantung saya membahasnya satu atau dua pertemuan ya. Kalau jenengan absen ya, nanti saya punya perhitungan tersendiri ya. Yang kedua kalinya, sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau Habib ana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya atal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kepada rekan-rekan semuanya ya, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, materi ilmu kalam dulu dari saudari Mistiani ya. Pertanyaannya adalah yang pertama ya, tentang akidah al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Yang kedua ya, mengapa harus memilih al-Asy'ari, apakah yang memilih al-Maturidi itu juga termasuk ahlu sunnah ya. Baik, saya akan jawab yang pertama dulu ya, tentang akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Akidah dari al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ini ya, semuanya mengandung faham ahlu sunnah wal jamaah ya. Kenapa? Karena yang disebut ahlu sunnah itu yang mengikuti sunnah ya, terus kemudian wal jamaah itu yang mengikuti empat madhab yang sudah masyhur pada era abad ke-3 Hijriah itu ya, mulai dari Imam Ibnu Hambal ya, terus kemudian al-Asy'ari, Imam Ibnu Hambal, terus Imam Syafi'i, Maliki dan Imam Hanafi ya. Kebetulan al-Asy'ari ini lebih menganut paham Syafi'iyah. Jadi yang menjadi indikator atau tolak ukur pemikiran itu adalah pemikiran Imam Syafi'i. Sementara al-Maturidi ini lebih menganut faham Hanafiyah atau Imam Hanafi ya, yang kesemuanya itu merupakan masih tergolong ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Ketiganya ini ya, Syafi'i, Maliki dan Hanafi ya, itu adalah penganut faham dari Imam Ibnu Hambal. Jadi itu semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama itu. Yang kedua, mengapa harus memilih al-Asy'ari, apakah yang memilih al-Maturidi juga termasuk ahlu sunnah ya. Kedua-duanya ahlu sunnah ya. Antara al-Asy'ari dan al-Maturidi ya, ini tidak dapat perbedaan yang signifikan ya, hanya pada perbedaan yang bersifatnya khilafiyah ya. Perbedaannya hanya cara pandangnya saja ya, yang terfokus pada minimal 7 ya, 7 pembahasan kalam antara al-Asy'ari ini dan al-Maturidi. Yang pertama tentang sifat Tuhan ya, yaitu bahwa Tuhan itu memiliki sifat-sifat tertentu ya. Tuhan mengetahui dengan sifat ilmunya, bukan dengan zatnya ya. Tuhan itu berkuasa dengan kudrohnya, bukan dengan zatnya. Keduanya memiliki pandangan yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya ada perbedaan nanti pada sudut pandang, yaitu yang kedua ya, melalui perbuatan manusia ya. Maturidiyah ini untuk perbuatan manusia lebih condong kepada
Maturidiyah ini bahwa perbuatan manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, lebih condong kepada Mu'tazilah ya. Sementara Al-Asy'ariyah ini menganggap ada campur tangan Tuhan selain daripada kehendaknya sendiri. Jadi kita mau berbuat baik, berbuat tidak baik itu selain daripada niatan kita sendiri, di sana ada izin Tuhan menurut Al-Asy'ari ya. Terus yang ketiga tentang Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an ini merupakan kalam Allah yang qadim ya. Keduanya berseberangan dengan Mu'tazilah. Jadi Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, Al-Asy'ari dan Maturidi ini sangat berseberangan dengan Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu kalamullah yang hadis ya, yang jadid ya. Sementara Al-Qur'an menurut Asy'ari dan Maturidi itu merupakan qadim ya. Terus yang keempat, kewajiban Tuhan ya. Maturidiyah ini sependapat dengan Mu'tazilah ya, yaitu Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu ya. Sedang Al-Asy'ariyah berpendapat kewajiban itu hak prerogatif Tuhan yang maha menguasai. Jadi Maturidiyah ini sependapat dengan Mu'tazilah ya. Sementara Al-Maturidiyah ini tidak sependapat, walaupun sebetulnya nggak jauh berbeda ya. Maturidiyah itu menganggap seperti Mu'tazilah, yaitu Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, sedang Al-Asy'ariyah berpendapat kewajiban itu adalah hak prerogatif Tuhan gitu. Sementara yang kelima tentang pelaku dosa besar ya, seorang pelaku dosa besar ini tidak kafir dan tidak gugur keislamannya ya, menurut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ya. Sementara menurut Mu'tazilah ya, keduanya ini pelaku dosa besar itu berada di antara dua perkara yang disebut dengan manzilatun baina manzilataini ya, duduk di antara dua perkara ya. Terus yang keenam tentang janji Tuhan ya. Janji Tuhan itu bahwa Tuhan akan menepati janji seperti memberi pahala kepada yang berbuat baik dan dosa bagi perbuatan yang tidak baik ya. Itu keduanya mempunyai sudut pandang yang berbeda, yang sama ya, antara Maturidi dengan Al-Asy'ari, dan keduanya bisa menjadi panutan karena memang jelas sekali kalau Islam itu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil apapun ya, dalam pandangan Al-Maturidi dan Al-Asy'ari ini diperhitungkan ya sebagai amal baik ya. Perbuatan yang buruk sekecil apapun dia diperhitungkan sebagai amal yang buruk ya. Itu yang ke-6. Sementara yang ke-7 tentang rupa Tuhan ya, keduanya berpandangan sama bahwa bentuk fisik jasmani Tuhan itu harus ditakwilkan ya, dan diberi arti majas ya, dan tidak diberi arti harfiah. Jadi arti majas itu adalah arti yang tidak sebenarnya ya, atau arti kias atau konotasi, tidak seperti arti harfiah. Kalau harfiah itu tangan ya tangan, muka ya muka. Kalau tangan dalam arti Al-Asy'ari misalkan disebut dengan kekuasaan, bukan tangan berbentuk fisik menurut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Semuanya sama, semuanya adalah ahlu sunnah ya. Jadi tidak ada bedanya. Hanya saja pada aplikasinya berbeda pada tingkat sudut pandang atau yang disebut dengan khilafiyah. Itu jawaban ilmu kalam ya. Untuk yang selanjutnya jawaban dari filsafat umum ya. Pertanyaan dari Lailatul Ngulwiyah ya, dari semester 4A. Pertanyaannya adalah bagaimana peran rasionalisme dan empirisme dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam Islam itu yang namanya rasionalisme dan empirisme itu berjalan beriringan ya. Tidak hanya itu, nanti kita akan membahas positivisme, akan membahas pragmatisme, akan membahas eksistensialisme. Semuanya dalam Islam itu dilakukan. Tapi kalau dalam Islam itu ada batasan-batasan yang dia tidak dapat dijangkau oleh semuanya ya.
Saya ambilkan contoh di rasionalisme dan empirisme saja dulu ya. Rasionalisme dan empirisme karena ini memang masih pembahasan kita. Rasionalisme Islam itu mengajarkan ke arah rasionalisme ya. Coba jenengan lihatlah ayat-ayat Quran itu banyak yang berbicara tentang rasionalisme. Ad-dinu wal aklu ya. Ladina liman la aklalah ya. Jadi agama itu adalah akal. Tidak ada agama jika dia tidak masuk akal. Itu ciri dari rasionalisme. Afala taqilun, apakah Anda tidak berpikir ya? Apakah Anda tidak berakal? Afala tadzakarun, apakah Anda tidak mengingat ya? Afala ta'lamun, apakah Anda tidak mengetahui ya? Itu sebagian dari empirisme. Afala tubsirun, itu bagian dari empirisme. Semuanya ada dalam Islam, tapi ada batasan-batasan tertentu yang memang itu di luar kajian dari empirisme dan rasionalisme. Bagaimanapun hebatnya kita, pemikiran kita itu ada batasnya. Ya, Anda adalah orang yang cerdas, iya dalam sekolah ya. Tapi akan ada batasnya ketika Anda misalkan putus cinta, semua akan jadi bodoh. Ya, seperti tidak ada kepintaran Anda itu tertutup semua ya ketika Anda sedang putus cinta, sepandai apapun Anda ya, karena apa? Rasional ini terbatas ya. Empiris juga seperti itu. Empiris itu hanya sampai sekarang mampu melihat galaksi yang disebut hanya galaksi Bima Sakti, itu aja belum ada yang mampu tembus ke sana ya, ke satu planet di samping kita saja kita belum ada yang sampai ya, termasuk di bulan aja belum ada yang sampai ya. Itu empirisme itu sampai ke sana. Kita hanya bisa pakai teleskop melihat galaksi di Bima Sakti, itu saja belum semuanya ya. Itu dari Lailatul Mulwiyah ya. Jadi bagaimana peran rasional dan empirisme ya, semuanya berperan dalam Islam ya. Terus yang kedua dari Lili Setianingsih dari 2A ya. Apakah ada dampaknya ya sebagai pelajar kita mempelajari empirisme ya, berikan alasannya. Ya, ya jelas ada, karena memang manusia untuk mencapai kebenaran yang hakiki ya, mencapai kepada kebenaran Tuhan itu salah satu metodenya adalah kosmologi. Kosmologi itu dijelaskan dalam Al-Qur'an itu ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tentang sistem alam semesta ini dalam pembahasan kosmologi kita akan mencapai kepada Tuhan, bahwasanya alam ini tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Kalau terbentuk dengan sendirinya, maka semua yang ada di dalam rumah Anda itu tidak Anda tata, itu terbentuk dengan sendirinya. Karena apa? Dia tertata rapi ya, tertata rapi. Dan kalau seumpamanya dia acak-acakan, itu mesti tidak tertata, tidak ada yang menata ya. Semuanya lah ya, semuanya apapun didesain ya, dari bangunan ya, terus kemudian dari kamar mandi, kamar makan ya, terus ruangan ya, ruang tamu, ruang tidur ya, letak televisi ya, letak meja kursi ya, semuanya terdesain ya. Itu ada yang menata, sama dengan alam semesta ini ya. Nah, empirisme itu mengarah kepada ke sana. Jadi alam semesta ini tidak boleh kita hanya membaca hal sistem alam semesta ini adalah hal yang sepele. Itu hal yang rumit yang semuanya ditata. Karena memang kemahakuasaan Tuhan untuk atas segala sesuatu itu ya, sehingga semuanya bisa ditata walaupun serumit. Kalau manusia suruh menata alam semesta ini tidak mungkin. Kalau alam semesta ini terjadi dengan sendirinya itu tidak mungkin. Nggak usah lah jauh-jauh, kita lihat diri kita sendiri saja. Kenapa hidung itu menjoroknya ke bawah nggak ke atas? Kalau ke atas ya maka kalau hujan kita bingung mau menutupinya. Nah, itu adalah salah satu bahwa empiris kita main ya. Kita melihat sesuatu dari kasat mata itu bahwasanya diciptakan hidung ke arah ke bawah bukan ke atas, itu adalah desain daripada Tuhan ya. Mata itu diletakkan di muka, kenapa nggak di tangan ya? Kalau semuanya di tangan, kalau kita mau ngarit khawatir tangannya malah kena arit karena kita tidak bisa melihat ya. Dan seterusnya masih banyak lagi itu secara
empirisme. Jadi empirisme ini sangat memberi dampak ya bagi kehidupan manusia, apalagi seorang pelajar ya. Anda lahirnya ilmu fisika ya, lahirnya ilmu biologi karena empirisme ya, yang dipadukan dengan rasionalisme gitu ya. Itu pertanyaan dari Lili Setianingsih ya. Yang ketiga dari Ita Lailatul Thayyibah ini ya, yang pertama, apakah rasionalisme dan empirisme saling berkaitan? Ya, saling berkaitan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa namanya Islam itu ya harus rasional, ad-din wal aqlu itu tadi ya. Terus kemudian empirisme ya Islam juga menyuruh kalau kita nggak melihat segala sesuatunya dengan menggunakan indera ya, maka kita tidak akan mencapai rasionalis yang berada pada puncaknya. Jadi rasionalisme dan empirisme ini saling berkaitan dan saling ketergantungan ya. Ini kelebihan dari Islam ya. Mempunyai mempunyai integrasi dari berbagai sudut pandang filsafat ya, baik dari empirisme, rasionalisme ya, nanti ada pragmatisme, ada eksistensialisme, ada positivisme dan seterusnya. Itu nanti dalam satu kajian Islam ya. Terus tinggal bagaimana kita membawa. Jadi kita kehidupan kita lebih ke realisme ya, atau kepada materialisme atau kepada pragmatisme, itu nanti tinggal kita yang membawa. Kalau semuanya dijalankan maka semuanya akan berkaitan dan semuanya benar ya, asal kita tidak bertentangan dengan Quran dan hadis ya, dan fatwa-fatwa para ulama yang masyhur ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika mau melangkah tetapi takut karena dihantui masa lalu ya. Ini yang berbicara adalah psikologi. Dari pertanyaan Anda, bahwasannya Anda sedang dalam dilanda trauma karena kejadian-kejadian yang menimpa Anda yang saya tidak tahu ya secara spesifik ya. Cuman insya Allah akan saya jawab secara umum ini ya. Paling tidak Anda harus mengikuti 7 langkah untuk menghilangkan trauma dalam pandangan psikologi. Yang pertama adalah Anda harus mampu membingkai ulang masa lalu Anda ya. Masa lalu Anda ini dilihat harus dari 2 sudut pandang ya. Sudut pandang yang baik dan sudut pandang yang kurang baik. Sudut pandang yang berharga dan ya sudut pandang yang tidak berharga ya. Jadi Anda itu sudah mempunyai sejarah, dan sejarah itu apa gunanya untuk dipelajari? Sejarah itu dipelajari supaya yang baik-baik bisa kita ambil, yang buruk-buruk bisa kita tinggalkan. Makanya 2 sudut pandang ini harus Anda bingkai ulang. Yang baik Anda ambil ya, yang buruk Anda tinggalkan ya. Apapun itu ya, dalam bentuk apapun ya. Itu artinya kita harus membingkai ulang atau mengoreksi diri dulu ya. Kalau Anda misalkan pernah mengalami sesuatu yang kelam ya, terus kemudian Anda tidak bisa membingkai ulang masa-masa kelam itu ya, Anda akan terbawa, Anda akan terbayang-bayang itu selamanya. Yang pertama itu ya, Anda harus bisa membingkai ulang masa lalu Anda. Yang baik-baik Anda ambil ya, kembali saya tegaskan, yang buruk-buruk Anda tinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, ya, Anda tidak perlu malu. Karena apa? Ya, yang namanya semua orang itu punya masa lalu. Masa lalu itu semua orang pernah mengalami baik dan buruk. Kalau Anda punya masa lalu yang kelam, itu sudah tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja, lupakan saja ya. Karena memang manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa ya. Jadi ketika kita mempunyai dosa ya, kita bertobat ya. Lupakan masa lalu itu, kita buka lembaran baru ya. Itu yang kedua. Jadi Anda tidak perlu malu ya. Tidak perlu malu. Yang ketiga ya, jadi lepaskan rasa sakit ya. Maafkan orang-orang yang sudah menyakiti Anda ya. Jadi inilah dalam Islam ya, kenapa kita harus memaafkan ya, karena memang rasa sakit ini kalau kita tidak memaafkan maka akan timbul dan dia akan berdiam di dalam hati, dan itu
menyebabkan setiap orang itu akan menderita sakit hati. Ya, kita akan selalu mencari kejelekan dari orang yang telah menyakiti kita itu. Ya sudah, kita tinggalkan saja, nggak usah kita pikirkan. Ya. Kalau dia memikirkan kita, menjelek-jelekan kita, itu urusan dia, karena dia tidak sayang kepada dirinya. Ya. Anda sayangi diri Anda, sudah lupakan. Orang yang menyakiti Anda, silakan Anda tinggalkan saja. Kenapa? Ya, toh dia tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Ya. Orang yang sudah menyakiti Anda. Ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, jangan menyesali hal-hal yang telah terjadi. Yang terjadi ya biarlah terjadi ya. Terus kemudian semua punya masalah ya. Terus semua punya masa lalu ya. Semua punya kenangan ya. Ya, kalau seumpamanya kejadian itu tidak mengenakan Anda ya, Anda jangan sesali, karena kejadian itu ada karena seizin Tuhan. Sekali lagi, setiap manusia itu diuji. Ya, seberapa hebat pun usaha kita, kalau Allah belum menghendaki itu menjadikan kita berhasil, ya kita tidak akan berhasil ya. Makanya ya sudah ya, jangan menyesali hal yang terjadi. Kita harus tetap semangat ya. Yang kelima itu Anda harus belajar menerima ya. Menerima apapun hasil daripada segala upaya kita ya. Kita itu sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Saya rasa itu Anda bukan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tapi saya rasa belum mendapatkan hasil yang maksimal saja. Karena yang dalam Islam itu yang namanya usaha, hasilnya itu tidak spontanitas ya. Hasilnya itu bisa Anda berusaha hari ini ya, terus kemudian hasilnya itu bisa 1, 2, 3, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya, sampai Anda bahkan ketika Anda meninggal sepertinya Anda belum menghasilkan daripada kerja keras Anda. Tapi ya mohon maaf ya, kita sudut pandang kita adalah wahyu ya. Anda tidak dibalas kebaikan Anda di dunia, insya Allah di akhirat Anda akan dibalas oleh Tuhan ya. Berupa apa? Ya surganya Allah, seperti janji Allah gitu. Ya. Yang kelima itu ya, jadi belajar menerima. Menerima ini artinya ikhlas dan syukuri gitu saja ya. Ikhlas dengan semuanya dan syukuri apapun yang ada. Ya, yang keenam ya, mencari kedamaian batin ya. Jadi jangan terus Anda siksa batin Anda ya. Anda itu harus menghilangkan rasa tidak enak yang ada dalam hati ya. Jadi ya itu adalah satu-satunya. Dengan cara apa? Dengan cara Anda banyak berdiskusi dengan kawan, jangan Anda pendam sendiri ya. Terus kemudian Anda refreshing, jangan Anda melulu pada satu berputar pada itu saja ya. Anda harus mencari kebahagiaan hati ya, dengan cara apapun, asal tidak melanggar norma-norma keislaman ya. Itu yang keenam. Yang terakhir adalah tataplah masa depan Anda ya, karena masa depan Anda ini yang sangat menentukan Anda bahagia atau tidaknya nanti ya. Anda tatap ya dengan cerah ya. Jadi istilah dari seorang kata-kata mutiara, istilah dari kata-kata mutiara ya, mengatakan bahwa kemarin itu adalah kenangan ya, yang harus kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya. Sementara hari ini adalah perjalanan ya. Anda berusaha saja dalam perjalanan ini, lakukan yang terbaik ya. Sementara esok hari adalah tantangan ya. Usaha Anda hari ini akan menentukan kebahagiaan Anda di masa depan, nasib Anda di masa depan. Makanya kemarin adalah kenangan, hari ini adalah perjalanan, dan esok adalah tantangan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.